Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali menjumpai Anda di Anjang Sana, sebuah ruang untuk ngobrol dan juga diskusi seputar pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya, acara kali ini persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pariwisata di Yogyakarta terus melakukan berbagai upaya untuk bisa kembali menggeliatkan wisata yang juga sudah kita rindukan tentunya. Dan salah satu upaya yang terus dilakukan adalah penerapan CHSE kepada bidang dan juga tentunya pelaku industri pariwisata khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan saat ini saya tengah berada di Joglo Mandapa Boutique Hotel and Resto Yogyakarta, di mana nanti kita akan ngobrol bersama dengan beberapa narasumber kita terkait dengan penerapan CHSE di bidang dan juga pelaku industri pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian karena saya sudah bersama dengan Bapak Muhajidin Akbar selaku anggota Komisi B DPRD DIY. Ya. Pak Ajrin, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya Pak ya, sehat selalu sehat, alhamdulillah. Sehat. Ini sedang sibuk apa saja Pak di tengah kondisi seperti ini? Ya, ini tetap kita kegiatan melayani masyarakat, juga rapat-rapat di kantor tetap berjalan dengan baik begitu. Oke, baiklah Bapak, ini kita juga penasaran kalau mungkin sebelum-sebelumnya ada di anggota DPRD DIY juga sering melakukan kunjungan dan seterusnya. Ngomong-ngomong Bapak, ini di tengah kondisi pandemi sudah sempat jalan-jalan kemana aja Bapak? Alhamdulillah ya, di tengah pandemi kemarin kami juga sempat berpariwisata di beberapa tempat ya, ada di pantai dan juga mungkin di tempat-tempat yang lain seperti Breksi juga. Ya, saya sudah sana juga ya Pak. Breksi. Kemudian juga barangkali sudah pernah menjajal juga nginap di hotel begitu, sehingga beberapa protokoler kesehatan ini sudah kami rasakan bisa diterapkan. Gitu. Baik, tapi Bapak, menurut Bapak Ajrin sendiri Pak, kira-kira sejauh ini seperti apa sih Pak mungkin penerapan dari protokol kesehatan dari pihak pelaku wisata maupun juga dari para wisatawan itu sendiri Bapak? Dari pandangan Bapak sejauh ini seperti apa Pak? Ya, ada beberapa faktor sebenarnya. Baik itu dari pelaku wisata sendiri maupun dari para warga masyarakat yang melakukan kegiatan pariwisata di tempat itu, sehingga tentu semuanya harus kita edukasi gitu ya, baik pelaku wisatanya maupun masyarakat. Nah, sehingga dengan demikian semua sudah bisa klop matching gitu ya. Masyarakat yang berkunjung ke tempat wisata itu tidak canggung untuk kemudian termogan dan sebagainya, dan juga dari sisi niat dari rumah itu juga sudah yakin bahwa di sana nanti keyakinan untuk wisata aman tadi itu yang harus diterapkan juga ya Pak ya. Tapi Pak, sejauh ini maksud apakah Bapak juga melihat sudah ada sinergi yang baik, artinya dari penyelenggara juga sudah mengupayakan berbagai upaya, apakah juga seringkali mungkin beberapa kali masih dilihat adanya ini Pak, mungkin ada wisatawan yang masih kurang concern terhadap protokol kesehatan yang ada? Ya, sebenarnya pemerintah DIY sudah berusaha untuk membuat semacam regulasi ya. Betul. Dalam hal ini dulu ada namanya Pranatan Plesiran Jogja ya. Pranatan Anyar Plesiran Jogja. Nah, ini tentu menjadi sebuah kabar baik bagi para pelaku wisata juga, untuk membuka peluang bahwa wisata di Jogja ini siap menerima warga masyarakat yang ingin berkunjung, berwisata di tempat-tempat wisata. Nah, ini kan bagian dari upaya kita bersama untuk bagaimana mewujudkan protokoler kesehatan itu. Oke, baik, artinya juga sekali lagi kita butuh sinergi ya Pak ya untuk bisa mewujudkan wisata di Yogyakarta yang tetap aman bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Tapi Pak, kami juga penasaran, kalau boleh jujur ya Pak ya, ketika kita pergi ke suatu tempat saat ini kan kalau boleh dibilang kondisinya terlihat seperti sudah normal, padahal mungkin kita masih bersama-sama menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Kira-kira kalau menurut Bapak sendiri, apa sih Pak yang menyebabkan hal tersebut? Apakah karena
longgarnya aturan atau mungkin karena masyarakat sudah mulai bosan atau seperti apa Pak kira-kira menyebabkan hal tersebut? Jadi begini, masyarakat ini kan terbagi, menurut saya loh ya, terbagi beberapa pandangan kan gitu. Ada yang betul-betul merasa takut dengan kondisi pandemi ini, sehingga dia kemudian mengambil sikap ya sangat berhati-hati, ya kan. Bahkan dulu di awal-awal mungkin tidak pernah pergi keluar dan sebagainya. Berdiam diri di rumah itu dilakukan betul karena kondisi psikisnya tidak siap kan itu. Masih takut masih mungkin takut Pak. Betul kan. Ada juga kelompok masyarakat yang karena mungkin edukasinya baik ya. Dia punya pandangan yang cukup komprehensif tentang persoalan COVID-19 ini. Sehingga dia mengambil sikap kemudian ya tetap beraktivitas tapi tetap harus menjaga protokoler kesehatan dengan dengan ketat kan gitu. Nah, ini tentu hal-hal yang menjadi harapan kita bersama. Tapi juga ada masyarakat yang dia itu apatis apatis, cuek dengan kondisi yang ada. Aku selama ini saya beraktivitas juga nggak apa-apa kan gitu, sehat-sehat saja gitu. Saya bekerja justru biar imunnya kuat kan gitu. Nah ini pandangan-pandangan di masyarakat yang tentu harus kita berikan edukasi yang lebih baik, bukan hanya istilah Jawane nuruti egonya dia. Ya, ini penting ya. Dan ini harus didukung oleh penjelasan pemerintah yang lebih lengkap lagi karena dari kasus-kasus yang ada, kadang-kadang masyarakat yang berpendapat nomor 3 ini yang apatis ini karena mendengar informasi-informasi yang kurang mengenakan barangkali ya kan. Oh, COVID nggak bisnis dan sebagainya. Nah ini kan jadi tepat ya Pak sehingga menyebabkan adanya simpang siur permasalahan dan juga berita yang ada. Saya mungkin sambil Oke. lagi. Siap, tapi Bapak, saya juga penasaran. Ini kan ada berbagai macam upaya yang diterapkan pemerintah untuk bisa kembali meningkatkan geliat pariwisata, seperti penerapan CHSE, kemudian juga tadi Bapak menyebutkan ada peranatan anyar Plesiran Jogja ya Pak ya, dan juga berbagai macam upaya dilakukan dari aplikasi visiting Jogja dan sebagainya. Ini apakah kira-kira juga berkontribusi Pak terhadap wisatawan yang akhirnya kembali berwisata di Jogja, meningkatkan jumlah wisatawan terutama di weekend ini Pak? Apakah punya pengaruh Pak hal tersebut? Oh ya, tentu ada pengaruhnya karena wisata di Jogja ya itu ya hampir bukan hanya di Jogja, hampir semua di wilayah Indonesia mati suri kan sejak kira-kira bulan Februari 2020 sejak meledaknya corona di Indonesia ini kemudian mati suri. Nah, padahal khusus Jogja ini wisata ini menjadi salah satu trigger bagaimana ekonomi ini bisa bergerak. Betul sekali, Pak. Oleh karenanya tentu pemerintah harus cepat bergerak juga mengambil sikap bagaimana supaya wisata di Jogja ini bisa kembali pulih, tapi tetap dalam koridor protokoler kesehatan. Ini satu hal yang penting. Jangan sampai wisata dibuka, semuanya dibuka, tapi protokoler kesehatannya diabaikan. Ya betul. Artinya juga sekali lagi meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, aturan dibuat, tapi tetap tidak akan ada artinya tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya Pak Harus ada kesadaran dari masyarakat untuk bisa menerapkan protokol yang ada sembari tetap berjalan seperti mungkin di era baru ini ya Pak tetap berwisata dengan aman dan juga tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Tapi Pak, kalau dari Pak Ajun sendiri kemarin kira-kira setelah melihat kondisi pariwisata di Jogja yang mungkin sempat jalan-jalan beberapa kali ke Breksi, ke pantai gitu ya Pak ya. Dari pengelola sendiri bagaimana Pak mengupayakan penerapan tersebut? Apakah juga telah didukung dengan berbagai macam equipment yang ada seperti mungkin tempat cuci tangan, seperti itu apakah sudah terlaksana dengan baik Pak? Ya, di beberapa tempat itu sudah tersedia. Ya, artinya ini tinggal bagaimana para pelaku wisata itu sertifikat CHSE itu ya, Cleanliness, Health, Safety, dan Environment. Itu penting supaya masyarakat itu semakin yakin ya bahwa di tempat wisata itu
sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik kan begitu. Sehingga dia juga merasa aman ya dengan keyakinannya itu, kemudian saya pergi ke sana insya Allah aman, saya pergi ke sana insya Allah aman gitu. Sehingga kemudian pariwisata itu akan menggeliat. Iya, karena memang betul ya Pak ya, ketika sekarang yang pemerintah mengupayakan berbagai penyelenggara juga sudah menerapkan berbagai macam cara untuk meningkatkan protokol yang ada, tapi juga keyakinan pada masyarakat yang harus dibangun sejak sekarang ini. Karena mungkin kekhawatiran tuh ada ya Pak ya, waduh kira-kira kalau saya wisata ke sana aman nggak nih? Itu yang mungkin harus dibangun sekarang ini ya Pak ya. Oke, baiklah. Bapak, nanti kita akan lanjut ngobrol lagi karena hari ini juga tidak hanya kita berdua saja, tapi juga nanti akan ada 2 narasumber berikutnya. Yang lain lagi. Betul, kita akan ngobrol biar lebih seru lagi ya Pak ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Anjang Sana.